Sebelum kita lanjut, mari bantu dengan like dan subscribe dan tulis di kolom komentar dari kota mana kamu nonton video ini. Ia datang dengan niat menyempurnakan ibadah. Ia berdiri di hadapan Ka'bah dengan dada bergetar dan air mata haru. Namun 3 hari kemudian, di tengah ribuan manusia yang sedang tawaf, tubuhnya mendadak tak mampu berdiri. Napasnya sesak, kakinya gemetar, dan dalam hitungan detik hidupnya seperti diputar ulang tanpa bisa dihentikan. Di sana, di tempat paling suci yang pernah ia impikan, Sastro justru merasa paling kotor. Apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Dan kesalahan apa yang baru ia sadari ketika semuanya sudah terlambat untuk pura-pura tidak tahu? Sastro dan kesuksesan yang membuatnya terlena. Sastro bukan orang yang lahir dari keluarga berada. Ia tumbuh di lingkungan sederhana di Lamongan, terbiasa melihat orang tuanya bekerja keras sejak pagi buta hingga matahari tenggelam. Dari kecil ia sudah paham bahwa hidup tidak pernah memberi apa-apa secara cuma-cuma. Mungkin karena itulah, ketika dewasa ia memiliki tekad kuat untuk mengubah nasib. Perlahan ia membangun usahanya dari nol, mulai dari lapak kecil hingga berkembang menjadi toko yang cukup dikenal di daerahnya. Setiap keberhasilan membuatnya semakin percaya diri, dan setiap keuntungan membuatnya semakin yakin bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Keberhasilan itu tidak datang dalam semalam. Sastro melewati masa-masa sulit ketika dagangannya sepi, ketika utang menumpuk, dan ketika ia hampir menyerah karena merasa kalah bersaing. Namun setiap kali keadaan memburuk, ia memilih bertahan. Ia bekerja lebih lama, berpikir lebih keras, dan mengambil risiko yang tidak semua orang berani ambil. Lambat laun, roda usahanya berputar semakin stabil. Karyawan mulai bertambah, pelanggan semakin loyal, dan namanya dikenal sebagai pedagang yang gigih dan disiplin. Seiring waktu, kehidupan Sastro berubah drastis. Rumahnya direnovasi menjadi lebih besar, kendaraannya berganti lebih layak, dan kebutuhan keluarganya tercukupi tanpa kekurangan. Di mata masyarakat, ia adalah contoh nyata bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Ia rajin salat di masjid, sering ikut kegiatan keagamaan, dan sesekali menyumbang untuk acara kampung. Semua itu membuat citranya semakin baik. Orang-orang menghormatinya, bahkan beberapa menjadikannya panutan dalam urusan bisnis. Namun tanpa ia sadari, ada sesuatu yang perlahan berubah dalam dirinya. Kesuksesan yang awalnya ia syukuri mulai berubah menjadi rasa bangga berlebihan. Ia mulai merasa bahwa semua yang ia capai murni hasil jerih payahnya sendiri. Ketika ada karyawan melakukan kesalahan kecil, ia mudah tersulut emosi. Ketika seseorang meminta bantuan, ia menilai berdasarkan untung dan rugi. Hatinya tidak lagi sepeka dulu saat ia masih berjuang dari bawah. Ia tetap beribadah, tetap terlihat religius, tetapi ada sisi dalam dirinya yang mulai mengeras. Sastro tidak merasa dirinya berubah. Baginya, ketegasan adalah bagian dari kepemimpinan. Ia percaya bahwa keberhasilan harus dijaga dengan disiplin keras. Ia tidak pernah benar-benar duduk dan merenung apakah caranya memperlakukan orang lain sudah tepat. Selama usaha berjalan lancar dan ibadahnya tidak terlewat, ia merasa hidupnya baik-baik saja. Tanpa ia sadari, justru di titik itulah ujian sebenarnya sedang menunggu, bukan pada hartanya, melainkan pada hatinya. Sikap yang dianggap biasa. Di mata banyak orang, Sastro adalah pemimpin yang disiplin dan perfeksionis. Namun di balik itu, ada kebiasaan yang perlahan menjadi karakter tetap dalam dirinya. Ia tidak suka kesalahan sekecil apapun. Ketika ada barang tersusun tidak rapi atau laporan keuangan terlambat beberapa menit, nada bicaranya langsung meninggi. Ia merasa tekanan adalah cara terbaik membentuk karyawan yang tangguh. Baginya, jika ia dulu bisa bertahan dalam kerasnya hidup, maka orang lain juga harus mampu. Ia lupa bahwa tidak semua orang memiliki beban dan kekuatan yang sama. Beberapa karyawan sebenarnya menyimpan rasa takut setiap kali Sastro berjalan memeriksa pekerjaan. Mereka bekerja cepat bukan karena semangat, melainkan karena khawatir dimarahi. Suasana toko yang seharusnya hangat sering terasa tegang ketika ia berada di dalam ruangan. Namun tidak ada yang berani membantah. Sastro adalah pemilik usaha,
sumber penghasilan mereka. Disinilah perlahan tumbuh jarak antara dirinya dan orang-orang yang membantu membesarkan usahanya. Tak hanya soal nada bicara, Sastro juga sering menunda pembayaran gaji ketika merasa arus kas sedang diputar untuk stok baru. Ia selalu berkata, "Sabar, nanti juga dibayar." Secara hitungan bisnis mungkin ia benar, tetapi ia jarang memikirkan kebutuhan karyawannya di rumah. Ada yang harus membayar kontrakan, ada yang menunggu uang sekolah anak, ada yang menahan malu karena belum bisa melunasi cicilan. Semua itu tidak benar-benar terlihat oleh Sastro, atau mungkin ia memilih tidak melihatnya terlalu dalam. Ketika ada orang kampung datang meminta bantuan pinjaman kecil atau sekadar sumbangan, Sastro sering menilai dengan cepat apakah orang itu berpotensi mengembalikan atau tidak. Jika menurutnya tidak ada keuntungan, ia menjawab singkat dan dingin. Ia merasa wajar bersikap selektif, karena ia bekerja keras untuk mendapatkan uangnya. Tanpa ia sadari, cara bicaranya terkadang lebih menyakitkan daripada penolakannya sendiri. Kalimat yang keluar dari mulutnya sering terdengar tajam, meski baginya itu hanya kejujuran biasa. Sastro tetap merasa dirinya orang baik. Ia salah tepat waktu, menghadiri pengajian, dan sesekali bersedekah dalam jumlah besar ketika ada acara masjid. Dalam pikirannya, semua itu cukup untuk menyeimbangkan kekurangannya. Ia tidak pernah benar-benar duduk untuk mengevaluasi apakah ibadahnya sudah tercermin dalam perilaku sehari-hari. Baginya, agama adalah kewajiban yang harus ditunaikan, sementara urusan bisnis adalah wilayah berbeda yang membutuhkan ketegasan tanpa kompromi. Ia belum menyadari bahwa justru di sanalah letak ujian sesungguhnya. Tanpa ia sadari, setiap ucapan keras dan keputusan yang terasa berat bagi orang lain sedang membentuk konsekuensi yang tak terlihat. Bukan pada harta, bukan pada usaha, tetapi pada kedalaman hatinya sendiri. Dan ketika seseorang merasa dirinya sudah cukup baik tanpa perlu bercermin lebih jauh, biasanya hidup akan menghadirkan sebuah momen yang memaksanya berhenti. Sastro belum tahu bahwa momen itu sedang mendekat pelan namun pasti. Keberangkatan yang penuh harapan. Kesempatan untuk berangkat umrah datang di saat usaha Sastro sedang berada di puncaknya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung mendaftar bersama rombongan dari kotanya. Baginya, ini bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi simbol pencapaian hidup. Ia merasa telah bekerja keras selama bertahun-tahun, dan kini saatnya menyempurnakan semuanya dengan menginjakan kaki di tanah suci. Dalam benaknya, perjalanan ini akan menjadi lembaran baru, tanda bahwa hidupnya semakin diberkahi dan dimuliakan. Hari keberangkatan terasa begitu istimewa. Keluarga dan beberapa tetangga datang melepasnya dengan doa. Sastro berdiri tegap, menerima jabat tangan dan pelukan, merasakan campuran antara haru dan kebanggaan. Ia merasa hidupnya lengkap, usaha berhasil, keluarga harmonis, dan kini ia menuju perjalanan spiritual yang diimpikan banyak orang. Dalam hatinya ada keyakinan bahwa sepulang dari sana, ia akan menjadi pribadi yang lebih bersih, lebih tenang, dan lebih dihormati. Setibanya di Makkah, momen pertama melihat Ka'bah membuatnya terdiam. Ribuan manusia bergerak mengelilinginya. Lantunan doa terdengar dari berbagai bahasa, dan udara malam terasa berbeda dari apapun yang pernah ia rasakan. Ketika pandangannya benar-benar tertuju pada Ka'bah, dadanya bergetar kuat. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia merasa kecil, namun sekaligus bangga karena akhirnya bisa berdiri di tempat yang selama ini hanya ia lihat di layar televisi. Hari pertama dan kedua ia jalani dengan penuh semangat. Ia banyak berdoa, memperbanyak ibadah, dan mengirim pesan kepada keluarganya bahwa suasana di sana sangat menenangkan. Ia merasa doanya lebih khusyuk dari biasanya. Setiap sujud terasa lebih lama. Setiap tasbih terasa lebih bermakna. Dalam pikirannya, inilah puncak perjalanan spiritual yang selama ini ia bayangkan. Ia yakin, sepulang dari sini, hidupnya akan semakin lancar dan usahanya semakin berkembang. Namun di balik rasa haru dan bangga itu, ada sesuatu yang belum ia sentuh, kejujuran pada dirinya sendiri. Ia sibuk memohon kelancaran rezeki, memohon kesehatan dan kesuksesan, tetapi jarang menyebut kesalahan-kesalahan yang pernah ia lakukan terhadap orang lain. Ia berdoa dengan penuh keyakinan,
namun belum benar-benar membuka seluruh lapisan hatinya. Tanpa ia sadari, perjalanan ini bukan hanya tentang sampai di tanah suci, melainkan tentang apa yang akan diungkap di dalam dirinya sendiri. Sastro merasa semuanya berjalan sempurna. Ia tidak tahu bahwa hari ketiga akan mengubah cara pandangnya tentang ibadah, tentang kesuksesan, dan tentang dirinya sendiri. Apa yang ia alami nanti bukan sekadar kelelahan fisik, melainkan sebuah peristiwa yang memaksanya melihat sisi yang selama ini ia abaikan. Hari ketiga yang tak terduga. Hari ketiga di Makkah dimulai seperti biasa. Udara pagi terasa hangat, lantunan doa bersahutan dari berbagai arah, dan lautan manusia terus bergerak mengelilingi Ka'bah tanpa henti. Sastro melangkah bersama rombongannya dengan keyakinan yang sama seperti 2 hari sebelumnya. Ia merasa tubuhnya sehat, pikirannya tenang, dan ibadahnya berjalan lancar. Tidak ada firasat aneh, tidak ada tanda bahaya. Semuanya tampak normal, bahkan terasa begitu damai. Putaran pertama tawaf ia jalani dengan lancar. Ia membaca doa pelan, sesekali mengusap wajahnya dengan air mata haru. Namun memasuki putaran berikutnya, sesuatu mulai terasa berbeda. Napasnya sedikit lebih pendek dari biasanya. Kakinya terasa lebih berat. Awalnya ia mengira hanya kelelahan karena kurang istirahat. Ia mencoba mengatur ritme langkah, menarik napas dalam-dalam, dan melanjutkan berjalan mengikuti arus jamaah. Namun rasa tidak nyaman itu semakin kuat. Dadanya terasa sesak, seperti ada beban tak terlihat yang menekan dari dalam. Pandangannya mulai berkunang-kunang. Suara di sekelilingnya terdengar samar, seolah menjauh perlahan. Ia mencoba bertahan, tidak ingin merepotkan rombongan, tidak ingin dianggap lemah. Dalam pikirannya hanya satu, selesaikan putaran ini. Tetapi tubuhnya seperti menolak untuk diajak bekerja sama. Beberapa langkah kemudian, kakinya benar-benar kehilangan tenaga. Ia terduduk di lantai marmer yang dingin di antara arus manusia yang terus bergerak. Beberapa jamaah menoleh, sebagian mencoba memberi ruang. Dalam posisi itu, Sastro mendongak dan melihat Ka'bah berdiri megah di hadapannya. Namun kali ini perasaan yang muncul bukan haru, melainkan ketakutan yang aneh dan dalam. Ia merasa kecil, sangat kecil, seolah seluruh kesombongan yang pernah ia bangun runtuh dalam satu momen. Dalam kondisi setengah sadar, pikirannya seperti diputar ulang tanpa kendali. Wajah-wajah yang pernah ia sakiti muncul silih berganti. Karyawan yang tertunduk saat dimarahi, keluarga yang menunggu gaji yang tertunda, tetangga yang pulang dengan wajah kecewa. Semua terasa begitu nyata, seakan berdiri tepat di hadapannya. Jantungnya berdegup lebih cepat, bukan hanya karena fisik yang melemah, tetapi karena kesadaran yang mulai menembus dinding egonya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Bukan tangis haru seperti hari pertama, melainkan tangis yang lahir dari rasa bersalah yang dalam. Di tengah ribuan manusia yang sedang beribadah, Sastro merasa sedang dihadapkan pada dirinya sendiri. Tidak ada jabatan, tidak ada kekayaan, tidak ada reputasi. Yang ada hanya dirinya dan semua sikap yang selama ini ia anggap biasa. Dan untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya dalam hati, apakah selama ini ia benar-benar sudah menjadi manusia yang baik? Momen itu menjadi titik hening yang mengubah segalanya. Apa yang awalnya ia anggap kelelahan fisik mulai terasa seperti teguran batin. Di tempat paling suci yang pernah ia datangi, ia justru merasa paling kotor. Dan ia tahu, setelah hari itu, hidupnya tidak akan lagi sama seperti sebelumnya. Kilas balik yang menghantam hati. Tubuh Sastro memang mulai stabil setelah dibantu menjauh dari arus tawaf. Tetapi hatinya justru semakin bergejolak. Ia duduk bersandar di dinding pelataran Masjidil Haram, mencoba mengatur napas yang masih tersisa berat. Namun yang membuat dadanya sesak bukan lagi kelelahan fisik. Ada sesuatu yang jauh lebih menekan dari dalam, seperti suara yang selama ini ia abaikan kini berbicara tanpa bisa dibungkam. Di tengah keheningan yang terasa ganjil itu, ingatannya kembali pada satu peristiwa beberapa tahun lalu. Seorang karyawan muda pernah memohon agar gajinya tidak ditunda karena anaknya sedang sakit dan membutuhkan biaya berobat. Saat itu Sastro menolak dengan nada keras,
mengatakan bahwa aturan tetap aturan. Ia merasa sedang bersikap profesional. Kini, bayangan wajah karyawan itu muncul begitu jelas di pelupuk matanya, lengkap dengan tatapan kecewa yang dulu tak ia pedulikan. Ingatan lain menyusul tanpa diundang. Ia teringat seorang tetangga yang pernah datang meminta bantuan kecil untuk biaya sekolah anaknya. Sastro menolaknya dengan kalimat singkat yang terdengar tajam. Bukan jumlah uangnya yang besar, tetapi cara ia berbicara saat itu yang kini terasa menyesakan. Ia dulu menganggap kejujuran kerasnya sebagai ketegasan. Kini ia mulai menyadari bahwa mungkin itu hanyalah kesombongan yang dibungkus alasan rasional. Semakin ia mencoba menenangkan diri, semakin banyak potongan masa lalu bermunculan. Ia teringat bagaimana ia pernah mempermalukan karyawan di depan pelanggan hanya karena kesalahan kecil. Ia teringat nada suaranya yang tinggi, tatapan tajamnya, dan bagaimana suasana toko tiba-tiba hening setiap kali ia marah. Dulu ia merasa semua itu perlu demi menjaga wibawa. Kini, di hadapan Kabah, wibawa itu terasa tak berarti apa-apa. Air mata Sastro kembali mengalir, kali ini lebih deras. Ia menundukkan kepala, menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk menjaga citra sebagai orang sukses dan religius, tetapi lupa menjaga hati agar tetap lembut. Ia rajin beribadah, tetapi belum tentu ibadah itu membentuk akhlaknya. Kesadaran itu datang seperti gelombang besar yang tak bisa ia tahan. Ia merasa seperti sedang diperlihatkan cermin besar yang memantulkan seluruh kekurangannya. Dalam momen itu, Sastro tidak lagi memikirkan reputasi, harta, atau usahanya. Yang ada hanya rasa takut kehilangan kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia mulai menyadari bahwa mungkin inilah teguran yang selama ini ia butuhkan. Bukan teguran yang menjatuhkan hartanya, bukan musibah yang menghancurkan usahanya, tetapi teguran yang langsung menyentuh hatinya. Dan di tempat suci itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa ingin berubah, bukan demi terlihat baik, melainkan demi menjadi baik. Menjadi titik di mana kesadaran Sastro tidak lagi bisa dihindari. Ia tidak bisa kembali menjadi versi lama dirinya tanpa merasa bersalah. Dan pertanyaannya kini bukan lagi apa yang telah ia lakukan, melainkan apa yang akan ia lakukan setelah ini. Doa yang berbeda dari sebelumnya. Malam itu, setelah tubuhnya cukup kuat untuk berjalan perlahan, Sastro kembali ke pelataran Masjidil Haram. Langkahnya tidak lagi secepat hari-hari sebelumnya. Ia tidak lagi sibuk mengambil gambar atau mengirim pesan kepada keluarga. Kali ini ia datang dengan perasaan yang berbeda, lebih sunyi, lebih jujur. Di hadapan Kabah yang berdiri megah dalam cahaya lampu malam, ia merasa seperti seorang hamba yang benar-benar telanjang dari segala pencapaian dunia. Ia duduk cukup lama tanpa berkata apa-apa. Tangannya terangkat. Tetapi kali ini doanya tidak langsung keluar. Tidak seperti sebelumnya yang penuh permintaan tentang kelancaran usaha dan keberkahan rezeki. Malam itu ia justru kesulitan merangkai kata. Ia menyadari bahwa selama ini ia lebih sering meminta daripada mengevaluasi diri. Dan kesadaran itu membuat suaranya bergetar ketika akhirnya ia mulai berdoa. Dalam doanya, Sastro tidak lagi berbicara tentang harta atau kesuksesan. Ia menyebut satu persatu kesalahan yang terlintas di ingatannya. Ia meminta ampun atas sikap kasarnya, atas keputusan yang mungkin melukai orang lain, atas kesombongan yang selama ini ia anggap sebagai ketegasan. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar berbicara dari dasar hatinya, bukan sekadar menjalankan rutinitas ibadah. Ia juga mulai memohon sesuatu yang berbeda, kesempatan. Bukan kesempatan untuk memperluas usaha, tetapi kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia sadar perubahan tidak cukup hanya dengan air mata di tanah suci. Perubahan harus dibuktikan ketika ia kembali ke rumah, kembali memimpin usahanya, kembali bertemu orang-orang yang pernah ia sakiti. Disitulah ujian sebenarnya akan dimulai. Prompt gambar. White Shot pria Muslim Indonesia duduk sendiri menghadap Ka'bah pada malam hari. Suasana hening dengan langit gelap dan cahaya lampu masjid terang. Kesan reflektif dan penuh tekad, ultra realistik, cinematic composition, 16:9, Ultra HD. Malam itu terasa panjang, namun juga menenangkan. Setelah doa yang begitu jujur,
dadanya perlahan terasa lebih lapang. Bukan karena semua masalah selesai, tetapi karena ia akhirnya mengakui kekurangannya sendiri. Ia memahami bahwa ibadah bukan hanya tentang hadir secara fisik di tempat suci, melainkan tentang keberanian melihat sisi tergelap dalam diri sendiri. Saat ia berdiri untuk kembali ke penginapan, ada tekad yang tumbuh dalam dirinya. Ia tidak ingin pengalaman hari ketiga itu menjadi sekadar cerita emosional yang hilang setelah pulang. Ia ingin menjadikannya titik balik yang nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, Sastro merasa takut sekaligus berharap. Takut jika ia kembali menjadi pribadi lama, dan berharap ia benar-benar mampu berubah. Perubahan yang terlihat nyata. Kepulangan Sastro ke Indonesia disambut hangat oleh keluarga dan tetangga. Senyum, pelukan, dan ucapan selamat mengalir seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ia tidak lagi berdiri dengan dada membusung seperti sebelumnya. Sikapnya lebih tenang, lebih pelan, seolah ada beban yang telah ia letakkan sekaligus tanggung jawab baru yang ia pikul. Perjalanan itu tidak ia ceritakan dengan bangga, melainkan dengan nada rendah dan penuh makna. Hari pertama kembali ke toko menjadi ujian sesungguhnya. Para karyawan menyambutnya dengan hormat seperti biasa, namun ada kecanggungan tipis yang masih terasa. Sastro berdiri memandangi ruangan yang selama ini ia kuasai dengan suara keras dan aturan tegas. Kali ini ia tidak langsung memberi instruksi panjang. Ia memanggil seluruh karyawan dan meminta waktu sebentar untuk berbicara. Dengan suara yang tidak lagi meninggi, Sastro menyampaikan sesuatu yang tak pernah mereka dengar sebelumnya. Ia meminta maaf. Ia mengakui bahwa selama ini mungkin ada kata-katanya yang menyakitkan dan keputusan yang terasa berat bagi mereka. Ruangan itu hening. Beberapa karyawan saling berpandangan, seolah memastikan bahwa apa yang mereka dengar benar-benar nyata. Permintaan maaf itu sederhana, tetapi dampaknya terasa besar. Tidak berhenti di situ, ia mulai memperbaiki sistem yang selama ini sering menjadi keluhan. Gaji dibayarkan tepat waktu tanpa penundaan. Bahkan bagi beberapa karyawan yang sudah lama bekerja, ia menambahkan kenaikan sebagai bentuk penghargaan. Ia juga memberi ruang bagi mereka untuk menyampaikan pendapat tanpa takut dimarahi. Perlahan suasana toko berubah. Tegang yang dulu terasa kaku kini mulai digantikan oleh rasa hormat yang lebih tulus. Di lingkungan rumah, ia juga melakukan hal yang sama. Ia mendatangi beberapa orang yang pernah ia tolak dengan ucapan keras. Tanpa banyak alasan, ia menyampaikan permintaan maaf dan menawarkan bantuan dengan cara yang lebih bijak. Bukan untuk menunjukkan bahwa ia mampu, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab atas sikapnya dulu. Beberapa orang menerima dengan terkejut, sebagian lagi dengan haru. Perubahan itu tidak instan dan tidak selalu mudah. Ada kalanya emosinya kembali terpancing. Ada momen ketika ia hampir mengulang nada lama. Namun setiap kali itu terjadi, ia teringat kembali momen ketika ia terduduk lemah di hadapan Ka'bah. Ingatan itu menjadi pengingat yang kuat bahwa perubahan bukan sekadar niat, tetapi latihan yang harus dijaga setiap hari. Kini, orang-orang tidak lagi menghormatinya hanya karena ia sukses. Mereka mulai menghormatinya karena sikapnya. Dan bagi Sastro, itu jauh lebih berarti daripada sekadar angka keuntungan di laporan keuangan. Pelajaran yang tak ternilai. Perjalanan Sastro ke Tanah Suci ternyata bukan tentang seberapa jauh ia melangkah dari rumahnya, tetapi seberapa dalam ia berani masuk ke dalam dirinya sendiri. Ia berangkat dengan rasa bangga atas pencapaian hidupnya, namun pulang dengan kesadaran bahwa kesuksesan tanpa kelembutan hati hanyalah cangkang kosong. Apa yang terjadi pada hari ketiga itu bukan sekadar tubuh yang melemah, melainkan dinding ego yang runtuh dalam satu waktu. Ia mulai memahami bahwa ibadah bukan hanya tentang sujud yang lama atau doa yang panjang. Ibadah juga hidup dalam cara seseorang berbicara, dalam keputusan yang ia ambil, dan dalam bagaimana ia memperlakukan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Selama ini ia rajin menjalankan ritual, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan nilai ibadah dalam keseharian. Kesadaran itu mengubah cara pandangnya terhadap agama, terhadap usaha, bahkan terhadap dirinya sendiri. Kini Sastro menyadari bahwa teguran tidak selalu datang dalam bentuk musibah besar. Kadang ia hadir dalam bentuk tubuh yang melemah,
napas yang sesak, atau hati yang tiba-tiba terasa sempit. Teguran itu bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Dan ia bersyukur, teguran itu datang ketika ia masih diberi waktu untuk memperbaiki diri. Perubahan yang ia lakukan mungkin terlihat sederhana bagi orang lain, tetapi baginya itu adalah perjuangan setiap hari. Menahan amarah, memilih kata yang lembut, menepati hak orang lain tepat waktu, semua itu kini menjadi bentuk ibadah yang sama pentingnya dengan doa panjang yang pernah ia panjatkan di hadapan Ka'bah. Ia tidak lagi mengejar citra sebagai orang saleh, melainkan berusaha menjadi manusia yang lebih baik dari kemarin. Kisah Sastro bukan hanya tentang seorang pedagang dari Lamongan yang mengalami momen mengguncang di Tanah Suci. Kisah ini adalah cermin. Cermin bagi siapa saja yang mungkin merasa sudah cukup baik hanya karena ritual tidak pernah terlewat. Karena bisa jadi, ujian terbesar bukan pada harta atau jabatan, melainkan pada hati yang perlahan mengeras tanpa kita sadari. Dan pada akhirnya, pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang apa yang dialami Sastro di Tanah Suci. Pertanyaannya adalah, jika suatu hari kita berdiri di tempat yang sama, dan hidup kita diputar ulang tanpa bisa dihentikan, apakah kita siap melihat semuanya? Atau kita masih menunggu teguran yang sama untuk mulai berubah?